Ya, Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait aksi pencurian yang menyasar infrastruktur vital terjadi di Kota Batu. Polisi berhasil membongkar komplotan pencuri baterai tower, telekomunikasi dan mengamankan 2 pelaku. Satreskrim Polres Batu berhasil mengungkap kasus pencurian baterai tower telekomunikasi yang terjadi di wilayah Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu. 2 pelaku berhasil diamankan, masing-masing berinisial MRW, warga Blimbing, dan ADSH, warga Lowokwaru, Kota Malang. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan baterai tower di Jalan Suropati Gang Karate, Desa Pesanggerahan, Kota Batu pada pertengahan pekan lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku melancarkan aksi dengan cara merusak sistem pengaman, mulai dari memanjat pagar, memotong kawat berduri, hingga membobol tempat penyimpanan baterai. Aksi tersebut dinilai terencana dan beresiko tinggi, mengingat objek yang didasar merupakan fasilitas vital. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit baterai tower dan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan aksi pelaku. Akibat pencurian ini, jaringan telekomunikasi di sekitar lokasi sempat terganggu dan berpotensi menghambat aktivitas masyarakat. Saat ini kedua pelaku telah ditahan dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Polisi juga masih mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain termasuk penadah. Yang mana menurut pengakuan tersangka, hasil dari pencurian tersebut itu dengan harga 3 juta. Jadi dari penjualan oleh Telkomsel 16 juta, yang mana dari 16 juta tersebut dari pemeriksaan tidak pernah. Dia juga telah kita lakukan pengecekan, mereka berdua bukan residivis juga. Kemudian bagaimana pelaku mengetahui bahwa baterai itu mahal, kemudian cara ngambilnya dan kok tahu dia di situ seperti apa? Oke, jadi gini, kenapa mereka berdua bisa sangat lancar sekali dalam melakukan aksi tindak pidana tersebut, yang mana pada proses penyidikan dapat kita temukan bahwa ternyata kedua orang ini mantan dari pegawai Telkomsel, yang mana mereka berdua itu kerja di situ berposisi sebagai support genset kedua-duanya. Yang akhirnya dia itu resign dari Telkomsel perkiraan tahun 2023. Dari pengalaman dia kerja di tempat tersebut, makanya dia dapat dengan mudah melakukan pencurian tersebut. Polisi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di sekitar infrastruktur, segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Ya, pemirsa, untuk memastikan kelayakan fasilitas motivasi tenaga kerja agar lebih profesional serta menjaring masukan terkait kendala pelayanan, Bupati Malang meninjau langsung aktivitas pelayanan Puskesmas Sumber Pucung. Berikut informasi selengkapnya. Dengan didampingi jajaran Kepala Perangkat Daerah, Bupati Malang Muhammad Sanusi melakukan kunjungan kerja ke fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung aktivitas pelayanan serta menyerap aspirasi dari masyarakat dan tenaga kesehatan. Menurut Bupati, pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas memegang peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Ia juga menekankan pentingnya fasilitas yang ramah anak, serta ketersediaan tenaga medis yang profesional dan komunikatif. Kunjungan kerja ke Puskesmas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Malang dalam memperkuat pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Selain meninjau langsung pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana Puskesmas, kunjungan ini juga dalam rangka melihat kelayakan Puskesmas untuk upgrade menjadi rumah sakit. Untuk memastikan pelayanan kesehatan sudah on the track dan melihat fasilitas kekurangannya itu apa, dan juga melihat potensinya. Dari potensinya dan geografinya, Puskesmas ini layak untuk ditingkatkan nanti jadi rumah sakit. Karena untuk melayani Kalipari, Donomulyo, dan daerah
Malang Barat ini kita belum punya rumah sakit. Ini kita proyeksikan ke depan untuk jadi rumah sakit di Batik. Targetnya kapan Pak itu? Hah? Targetnya? Targetnya ya minimal 2 tahun lagi. Pertimbangannya apa Pak untuk jadikan rumah sakit? Untuk layanan masyarakat dulu karena di daerah sini jauh, yang ada hanya di Kepanjen itu mendekatkan saya. Yang Kalipari Donomulyo Pucung ini belum ada rumah sakit. Melalui peninjauan ini diharapkan puskesmas dapat terus berbenah dan berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Kedepannya jika di wilayah Sumber Pujung ini ada rumah sakit, maka masyarakat di wilayah Kecamatan Donomulyo, Paga, dan Kalipari tidak perlu jauh untuk pergi ke rumah sakit. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita seputar olahraga dan juga berita menarik lainnya usai jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami.